Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamil dari kelas TIF RM22B Universitas Teknologi Bandung akan mewawancarai narasumber sesuai dengan tugas professional development yang akan saya wawancarai untuk hari ini adalah Teh Desya. Silahkan Teh, perkenalannya Teh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desya. Saya adalah seorang sales marketing di suatu perumahan, yaitu Perumahan Rancaki Permai. Oke, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Teh Desya nih, untuk di dalam dunia kerja ya, kan selalu menghadapi entah itu rekan kerja, entah itu klien ya, yang bisa dibilang tidak bekerja sama dengan baik lah terkadang kan. Ya. Untuk setiap kejadian seperti itu, untuk menanggulangi baik itu terkadang bisa tersulut emosi dan lain-lain, bagaimana ya Teh? Kalau saya pribadi sih lebih seperti ya udah, jadi emotional control. Ya. Yang paling penting itu kalau dalam dunia marketing, bagi saya pribadi itu emotional control, gimana caranya kita mengontrol emosi kita. Yaitu kalau saya pribadi dengan cara ingat aja ini tuh tugas, dia itu adalah target kita, target marketing kita. Kita juga manusia, kita juga punya salah, kita juga tidak selalu benar gitu. Kembali lagi ke diri kita sendiri bagaimana caranya. Cuman kalau saya sendiri lebih mengingat, oh ya, saya juga manusia, saya juga bisa berbuat salah, saya juga tidak selalu apa ya, orang-orang tidak selalu menyukai saya, begitupun saya sebaliknya gitu. Dalam dunia bekerja ya udah, jadinya bekerja sama aja. Oh, jadi bekerja sama aja. Jadi walaupun ada misalkan seperti rekan kerja yang atau bahkan mungkin atasan yang terlalu menekan dan lain-lain, kadang membuat kita sendiri pun lebih tertekan kan, untuk Betul. emosional kita jadi tertekan, harus cepat-cepat apa itu, seperti mendapatkan klien baru dan lain-lain. Nah, jadi selama kita mengolah emosi dengan baik mungkin tidak akan terlalu tersulut mungkin ya, seperti itu. Betul. Dan jangan lupa untuk terfokus pada tujuan kita. Oh iya. Fokus sama tujuan kita reach kita tuh apa, goal kita itu apa. Oh, seperti itu. Iya. Termasuk dengan klien selama ini tuh sebenarnya, untuk ketemu dengan klien atau calon pembeli perumahan berarti kan ya, Ya. untuk selalu ada kejadian-kejadian yang menyebalkan berarti ya. Boleh diceritakan contohnya dan gimana cara menanggulanginya nggak Teh? Ya, yang namanya manusia pasti ada aja ya. Iya. Apalagi di dunia kerja, di dunia marketing ya ada aja gitu yang menyebalkan. Entah itu dari attitude-nya, menganggap misal, karena kan kalau di dunia real estate atau perumahan itu untuk angsuran kredit dan lain-lain itu panjang, Oh iya. sampai AJB, sampai ada sertifikat dan lain-lain itu panjang. Tapi terkadang ada beberapa customer yang menuntut kita cepat, padahal masalah utamanya bukan di kita. Berkas sudah kita serahkan, tapi kan dari pemerintahnya, dari pihak banknya belum tentu menyetujui gitu. Terkadang ada beberapa kasus yang menghambat lah, entah itu si customer mungkin punya cicilan yang red atau nggak lancar sebelumnya, atau ya mungkin tersangkut dengan masalah pajak, itu ada aja. Tapi yang disalahkan kembali lagi ke pihak marketing, ke pihak perumahan. Oh, Gitu. seperti itu. Lalu kan terkadang dari atasan suka ada penekanan nih, dan terkadang jadi benar-benar tertekan ya, yang bisa membuat stres nih kan, Betul. karena tekanan-tekanan entah itu cepat terjual atau bagaimana. Nah, untuk menanggulanginya itu
bagaimana ya untuk menanggulangi tekanan tersebut biar tidak stres tuh? Biar nggak stres, kalau saya pribadi sih healing. Healing. Healing entah itu dengan cara ya me time, nonton film atau apa yang bisa mengurangi kadar stres saya, tingkat stres saya gitu. Entah itu jalan-jalan sejenak di hari libur, mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga, bersama pasangan, seperti itu. Terus untuk pengalamannya nih, kalau misalkan dari atasan biasanya yang bikin teteh tertekan gitu, ada pengalaman nggak yang bikin teteh tertekan dari misalkan dari atasan ataupun calon pembeli yang bisa bikin teteh stres dan sampai menanggulanginya bagaimana tuh? Kalau dari atasan sih alhamdulillahnya nggak ada ya selama ini. Alhamdulillahnya ya lancar-lancar aja. Mungkin uh, keluhan-keluhan dari customer, uh, apa yang seharusnya tidak dikeluhkan ke pihak marketing ternyata dikeluhkan ke pihak marketing, padahal kesalahannya adalah kesalahan dari pihak development atau dari pihak pembangunannya gitu. Apalagi kan ini rumah ya. Iya. Yang namanya rumah pasti kan ada struktural tanah, ada perairan, penyerapan air dan lain-lain kan. Iya. Cuman terkadang kalau misalnya dalam masih baru-baru lah dan ternyata unitnya mengalami masalah, entah itu saluran pembuangannya, entah itu ternyata banjir, entah itu ternyata retak karena geseran tanah, itu biasanya komplainnya kembali lagi ke marketing, padahal iya marketing pun tidak tahu karena itu bukan masalah bukan masalah yang kita handle gitu. Oh iya. Ya itu sih mungkin saat mereka menuntut untuk kita bicara sama atasan, tapi kan terkadang atasan juga sudah mempercayakan anggarannya nih sama pihak pemborong atau pihak yang membangun nih, tapi kan kembali lagi ke pihak pembangunannya kayak gimana. Oh iya. Gitu terkadang seperti itu. Jadi emang kendala-kendala di penjualan perumahan tuh selalu ada ya, dan kebanyakan kendalanya tuh selain dari pembayaran mungkin dari hasil pembangunan, keluhan pembangunan tersebut ya berarti. Betul, kebanyakan pasti ya dari pembayaran yang macet, ya dari keluhan-keluhan tentang unit atau rumah tersebut, itu sih hanya sekitaran itu biasanya, atau tentang infrastruktur atau jalan pembukaan jalan, itu terkadang selalu ada aja gitu yang komplain karena jalanan yang rusak lah atau apa, sedangkan kan ya kita itu di luar tanggung jawabnya marketing sebenarnya ya. Cuman akhirnya ya kita mau tidak mau dengan profesionalisme kita menjembatani antara si customer, bos, dan pihak pemborong gitu. Jadi mungkin juga saya juga satu sisi mengerti kenapa customer itu akhirnya kembali kepada pihak marketing, karena kan mereka tahunya kita. Oh iya. Kita yang pertama kali ketemu dengan mereka, kita yang menawarkan unit, jadi wajar seperti itu. Iya. Kembali lagi ke profesional tadi kan. Iya. Profesionalisme gitu. Oh iya. Terus untuk selama kerja kan biasanya selalu ada rencana ke depannya bagaimana, terus untuk tujuannya bagaimana, untuk mengaturnya apakah teteh sudah mulai mengaturnya dan sudah mulai menjalankannya, dan bagaimana sih teteh planning ke depannya itu, perencanaannya bagaimana sih? Kalau planning itu pasti ada kan sebelum pembukaan lahan, sebelum pembukaan unit baru untuk dipasarkan, itu biasanya ada meeting. Ya. Nah di meeting itu biasanya bos itu nentukan nih goalsnya untuk bulan ini tuh apa. Ya. Setelah misalnya dalam 3 bulan harus ada berapa unit yang terjual, itu ada target ya kan. Nah biasanya kalau saya untuk memenuhi target atau plan itu atau goals itu, salah satunya yang mungkin memanfaatkan sosial media yang ada. Ya.
sekarang udah zamannya canggih. Meskipun ya betul pihak perumahan sendiri sudah punya sosial media untuk digital marketingnya, tapi tidak ada salahnya kita sebagai sales marketing pun membantu untuk memasarkan itu melalui teman dekat, melalui sosial media kita pribadi yang kan pasti ditonton ya sama teman dekat kita. Oh, iya. Teman dekat kita ngomong lagi ke temannya yang membutuhkan, jadi dari mulut ke mulut gitu. Oh, berarti konvensional pun secara tidak langsung tetap berjalan ya. Obrolan dari mulut ke mulut tetap berjalan, dan setiap pembeli pun kadang ada pembeli yang, oh saya dengar dari si A kalau apa kalau teteh tuh menjual rumah di sini, seperti itu ya. Uang muka segini, keuntungannya kalau misalnya beli bulan ini itu dibonusin apa, ada keunggulan, benefit tertentunya seperti apa, terus prosesnya dalam pengkreditan tersebut itu seperti apa, kalau cash itu ada tambahannya apa dari pihak kami, seperti itu. Oh, seperti itu. Terus untuk perencanaan jenjang karir nih teh, kan yang namanya istilahnya yang namanya bekerja selalu aja ada yang pengen jenjang karirnya terus bertambah nih. Ya. Nah, dan itu pun pasti menjadi goal atau tujuannya kan. Ya. Tujuan teteh juga sama Betul, kan, betul. benar. Nah, untuk jenjang karir yang ditargetin dan perencanaan teteh untuk mencapai target tersebut bagaimana ya teh? Kalau saya sendiri sebenarnya di dunia marketing ini itu sebagai batu loncatan saya untuk istilahnya apa ya, mengumpulkan pengalaman kerja yang nantinya akan berbenefit untuk saya, untuk kejenjang karir saya yang lebih jauh lagi, yang lebih tinggi lagi. Saya sendiri ya berharapnya bisa menjadi asisten manajer ya gitu, berharapnya asisten manajer marketing atau ya mungkin di kantornya gitu. Saya berharapnya kan seperti itu ya. Dengan pengalaman saya di lapangan pastinya saya bisa nih gitu kan, berpikir secara kritis bagaimana caranya untuk menaikkan penjualan, kualitas, dan memajukan benefit untuk perusahaan gitu, memaksimalkan benefit tersebut jadinya. Karena mendengar dari keluhan customer, melihat langsung di lapangan, menghadapi langsung permasalahan yang ada kan, itu menjadi batu loncatan saya dan menjadi pengalaman saya. Oh iya. Gitu. Oh, mungkin hanya segitu ya teh yang saya tanyakan. Poin-poin utamanya sudah jelas, dari planningnya harus bagaimana biar tetap istilahnya tetap jenjang karir tercapai yang ditargetkan. Terus untuk mengolah emosinya bagaimana, karena ya tahu sendiri di dunia kerja emang ada naik ada turunnya. Betul. ada selalu ada ujiannya Ya. Jadi kita harus jika disimpulkan untuk manajemen emosi ya kita harus mengolah emosi sebaik mungkin dengan profesionalitas. Lalu untuk manajemen stresnya kan bisa dengan kita healing ataupun self reward berarti kan ya teh. Nah, terus untuk mengejar jenjang karir dan target-target kerjaan sudah harus di planning juga kan berarti dari awal sebelum memulai kerja di hari tersebut juga emang sudah harus di setting berarti ya. Betul. Targetnya bagaimana seperti itu kan. Betul. Nah, mungkin cukup sekian yang saya tanyakan ya teh. Terima kasih sebelumnya. Nah, sekian dari wawancara saya bersama Teh Desya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.